Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat ya ibu-ibu ya, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umatnya yang insya Allah senantiasa selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih untuk kehadirannya. Alhamdulillah Ustadz kita juga sudah berada di tengah-tengah kita. Nah, marilah kita buka talim ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ibu Yanti juga sari tilawahnya. Wassalamualaikum. Oke, untuk Ibu Yanti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Murah, Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kemenangan yang memperdaya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang para jamaah yang kami cintai, marilah kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang akan diberikan oleh Ustadz Rian. Pada beliau kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia keimanan, keislaman, kesehatan, kebahagiaan. Salawat dan salam kita curahkan pada Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, serta umatnya yang menasihatnya istiqomah
Oh iya, ibu boleh buka surah Hud ayat 108. Saya lagi nyari ayat baru ketemu tadi kasar apaan gitu. Surat Hud Ayat 8. surat ke-11 ayatnya 108. Surat ke-11. Surahnya surah ke-11 ayatnya 108. Wa amal ladzina su'idu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa masya rabbuh ata'an ghairu majdud. Coba baca artinya deh. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang kebahagiaan hidup. Sebenarnya kalau kita bahas tentang kata-kata bahagia, kita juga nggak menemukan makna yang sebenarnya. Hari ini pagi kita makan dengan enak, kita bahagia, tapi siang kita pusing sakit misalnya. Kebahagiaan kita akan hilang. Tapi sebenarnya bukan hidup bahagia itu yang saya mau ambil. Ibu-ibu tahu sosialita? Ibu-ibu sosialita yang hidupnya mewah, glamor, teman jajan, bukan kelas shopping. Kalau sosialita itu gak ada kelas shopping, warung nggak ada. Kalau orang tiap minggu ke GI aja nggak bisa dibilang sosialita, tidak. Kalau orang ke GI cuma makan ya makan, kebutuhan biasa. Sosialita itu gini, ibu-ibu jalan bareng-bareng ke suatu tempat, anggap deh shopping di Singapura. Jalannya ke Singapura, bareng naik pesawat sampai sana beli emas yang bagus. Minggu besok begitu lagi, bulan besok begitu lagi, bisa. Sebenarnya masalah nggak sih? Nggak masalah, benar, nggak masalah. Kalau memang sesuai porsinya, yang akan kita bahas sedikit begini. Saya yang di kamus tentang bahagia itu cuma gini doang definisinya. Kesenangan yang ada dalam hati yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, titik. Tapi memang ternyata kalau kita nyari definisi bahagia ketemu. Cuman ayat yang tadi itu doang yang cuman kita jadi pegang kita bahwa kebahagiaan yang memang benar-benar ada, yang nggak akan pernah susah. Di ayat lain banyak bahwa kalau orang udah masuk surga ada pengumuman dari Allah bahwa kita hidup selama-lamanya, itu baru senang. Karena kalau orang baru masuk surga, nanti ibu-ibu baca di hadis, kalau orang udah masuk surga dia belum bahagia sepenuhnya. Dia akan nyari saudara, dia akan nyari teman, dia akan nyari keluarga. Ya Allah, keluarga saya mana, teman saya mana? Di sana tolongin. Sampai selesai baru dia bisa bahagia. Artinya jangankan kita yang hidup di dunia yang penuh masalah, orang masuk surga aja yang udah dapat rahmat dari Allah masih ada ganjalan sedikit. Saya kasih contoh begini. Ada 3 perbandingan. Si fulan atau fulana, si A atau si B punya rumah mewah, harta berlimpah, anaknya pendidikan tinggi, sekolah di luar negeri, punya perusahaan yang bisa diwariskan ke anaknya dan keluarganya. Dan kemudian menghindari kawan yang miskin. Tapi saya dapat sebuah catatan kecil dari anekdot lucu. Tapi pas meninggal terima selawatan dari orang miskin. Itu yang konyol. Si A kaya, Pak Dita kaya. Misalnya Pak Dita meninggal. Ya. Belum siap. Terus saya nih orang miskin, cuma tukang sapu, tukang apa gitu. Saya masuk nih ngelawat nih, masukin duit 2.000 perak, emang adanya 2.000, bodo amat.
Mungkin nggak dibalikin keluarganya, nggak mungkin, nggak tahu kalau uang itu 2.000 perak dari saya. Artinya sebesar apapun kekayaan seseorang, dia akan menerima sesuatu dari si miskin, dan itu nggak bisa dihindari. Si A kaya raya meninggal, didatangilah orang kampung ibu pengajian rame-rame banyak. Datang rame-rame, ibu-ibu tolong doain ya, doain dari siapa? Dari orang miskin. Itu yang pertama, perumpamaan orang hidupnya mewah, hartanya banyak, nggak takut dunianya hilang. Pertanyaannya, bahagiakah mereka? Jawabannya adalah bahagia, karena bahagia adalah versi kehidupan masing-masing. Yang kedua, si fulan atau si fulana, A atau si B, ini cocok pas mungkin di kita. Kita hidupnya sederhana, tempat tinggal sederhana, anak terdidik, penghasilan secukupnya, makan seadanya. Kalau orang miskin makan sedapatnya, ini seadanya. Dia makan yang enak, kita makan yang biasa. Bahagia kan kita bahagia. Kenapa? Porsi kebahagiaan kita ada di situ. Kita nggak minta Allah, ya Allah saya mau punya rumah yang harga 5 miliar, 10 miliar, minta dibeliin mobil mewah, enggak. Ya ibu-ibu bukan Nesti kan ya, bukan Nesti penyanyi dangdut ya, minta dibeliin mobil, bukan. Kelas kita adanya di sini. Bahagia. Yang ketiga, si A atau si B, baik laki atau perempuan, yang hidupnya sengsara, pas-pasan, tempat tinggal sempit, anak nggak ada yang tuntas sekolahnya karena penghasilan nggak menentu dan makan sedapatnya, sedapatnya. Bahagia kan? Mereka bisa bahagia. Bahagianya dari yang melarat, yang sedang sama yang paling atas sama, karena bahagia adalah perasaan. Kalau makan bisa beda rasa, kita makan nasi sama garam, makan sama tempe, makan mestik, rasa bisa beda, tapi kebahagiaan bisa sama. Makanya kalau kita baca tulisan orang-orang soleh, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan sesuatu yang kita rasakan dari mulut, dari mata, dari kuping. Kebahagiaan itu bisa kita rasakan dengan apa? Dengan terima, dengan hati kita terima, bersyukur, itu bahagia. Nah, contohnya begini. Dari tadi kita cerita yang sosialita kelas tinggi lah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang hidupnya menghabiskan waktu dengan aktivitas duniawi tapi tidak berbau akhirat. Kalau kita kerja tiap hari di kantor buat kasih makan anak istri, kasih makan orang miskin, buat fisabilillah, itu termasuk kerja dunia tapi buat akhirat. Kasih contoh gini, saya bikin. Kalau kebahagiaan itu ditinjau dari segi harta yang begitu banyak, maka Khadijah istri Rasulullah SAW, Khadijah itu wafat dalam keadaan dia punya baju yang tambelannya ada 82. Padahal Khadijah waktu ini kamu ada orang paling kaya di Mekah. 70% perdagangan di Mekah itu punya Khadijah semua. Habis bures hartanya buat fisabilillah, buat dakwah, buat perang. Kalau cerita hidup bahagia, tapi bahagiakah Khadijah dengan kemiskinannya dia, dengan kemelaratannya dia sampai dia wafat dalam keadaan begitu? Bahagia dapat apa? Dari Allah. Dapat kain kafan dari surga. Ada 4 Rasulullah, keluarga Rasul yang dapat kain kafan dari malaikat Jibril langsung. Cuma dia tidak dapat. Kalau ibu-ibu mau beli kain kafan di blok banyak. Yang kedua, contoh kedua, Sumayyah ibunya Amr bin Yasir, perempuan yang mati pertama kali dalam Islam maupun Islam, dia dibunuh sama Abu Jahal. Dan dia ketahuan nama suaminya masuk Islam, suaminya dicambuk. Amr bin Yasir juga dicambuk. Dia mati dibunuh sama Abu Jahal. Tahu dibunuh? Ditusuk dari kemaluannya sampai ke tenggorokan pakai tombak. Bahagia nggak dia? Bahagia dia ketemu Allah, dapat surga, selesai. Itu contoh yang kedua yang ada di zaman Rasulullah. Contoh yang ketiga, Asia istri Fir'aun. Asia itu ketahuan beriman sama Allah, ketahuan sama Fir'aun, dihukum kalau kamu nggak mau balik ke
tidak tinggalin agamanya Musa alaihissalam, kamu saya hukum. Dia tetap nggak mau. Dia mau masuk surga, diikat di pohon korma, kakinya di atas digantung, dipanahin Firaun mandi. Itu istrinya sendiri Firaun. Bahagia, Allah abadi namanya dalam Quran. Yang terakhir Maryam radhiyallahu anha, ibunya Nabi Isa. Pada saat itu Maryam itu perempuan yang suka iktikaf di mihrabnya Nabi Zakaria. Dapat makanan, ditanya sama Nabi Zakaria, "Ana laki hada." Kamu dapat makanan dari mana? Dari Allah katanya. Dari Allah. Kalau saking taati ibu asa takut kelaparan. Allah yang kasih makan apapun caranya itu. Nah, goncangnya terlalu berat pada saat itu. Bani Israel, ibu itu waktu kapan tuh? Sampai Sabtu kapan tuh saya bahas Bani Israel. Ibu-ibu di takwa. Iya, kalau nyambung dikit atau banyak nggak apa-apa lah. Bani Israel itu satu kaum, sebenarnya bukan cucunya Nabi Yakub, tapi keturunan dari cucunya Nabi Yakub itu yang banyak, itu namanya Bani Israel. Ya, kisahnya terlalu tragis kalau Maryam, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran bareng sama kisahnya Asia, istri Fir'aun. Nah, pertanyaan kita, kalau lihat Khadijah, kemudian lihat Sumayyah yang mati dibunuh, lihat Asia Fir'aun yang mati dibunuh, kemudian kita lihat ibunya Maryam, versi bahagianya gimana? Enggak ada kalau kita lihat sekilas. Apa yang bahagia berjuang di jalan Allah. Nah, coba buka surah At-Taubah, surat ke-9. Surat 9. Ayatnya 100 bentar. Ayatnya berapa? 111. Saya bacain artinya nih. Surat 9 At-Taubah ayatnya 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin itu diri dan harta mereka dengan memberikan surga, ditukar surga. Yang pertama apa? Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu dulu yang paling penting. Kalau orang dulu masuk Islam di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa, ikutin para nabi, resikonya adalah kematian. Boleh ibu-ibu baca satu orang, nggak apa-apa, baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Tauhid, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Oke, thanks. Rasulullah tinggal di Mekah selama kurang lebih 10 tahun, mau 11 tahun masuk. Kemudian pindah ke Madinah selama 11 mau 12 tahun. Jadi lengkapnya Rasulullah itu di Mekah ke Madinah selama 22 tahun. Tahun ke-11 Hijriah Rasulullah wafat. Kurun waktu di Madinah, di Mekah 10 tahun, Rasulullah pernah hijrah 2 kali, dan itu berat. Setelah pindah ke Madinah, baru Rasulullah bersama para sahabat memulai hidup baru, berjuang di jalan Allah, tapi punya PR lagi, ketemu orang-orang Yahudi, Bani Israel turunannya. Perang pada saat Rasulullah pindah ke Madinah, peperangan itu yang dilaksanakan oleh para sahabat semakin lama, semakin besar dan semakin banyak. Sekarang pertanyaannya, kalau orang hidup dalam peperangan, bahagia atau susah? Susah perang. Makanya kalau dalam surah Al-Baqarah
tentang peperangan. Allah katakan kau menyangka bahwa peperangan itu buruk, ternyata baik buat kamu. Nah sekarang kita ambil contoh yang gampang. Di Irak lagi terjadi peperangan kaum muslimin, di Syria, kemudian di Yaman, kemudian di Afghanistan, kemudian di Palestina. Ini 5 tempat paling enggak udah puluhan tahun konflik nggak selesai. Kebahagiaan mereka adalah pada saat yang saya pernah baca ya, kebahagiaan orang tua yang punya anak adalah pada saat mereka bisa melepas anaknya yang usia ini cukup buat perang. Itu kebahagiaan mereka. Karena kalau anaknya mati di medan perang, ibunya, bapaknya, keluarganya, 7 keluarganya bisa dapat siapa? Syafaat itu begini. Ibu punya anak 1 mati syahid, itu semuanya keluarga bisa dibawa menuju surga. Nggak pakai hisab lagi, nggak pakai hisab. Mati di rumah, di kamar, mati di kebun, di rel kereta, mati di medan perang, sama-sama mati. Cuman tiketnya lebih gede berjuang di jalan Allah. Nah, itu salah satu contoh bagaimana bahwa perjuangan yang dijalani sama Rasulullah dan para sahabat di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, menghasilkan sebuah kemenangan besar buat Islam. Coba bayangin pada saat Rasulullah nggak bisa menang, Islam nyampe nggak ke Indonesia? Nggak nyampe. Islam itu sampai ke Indonesia di abad pertama. Jadi sahabat Rasulullah yang pernah datang ke Sumatera adalah Ali bin Abi Thalib. Yang datang ke Cina daerah Guangzhou itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau kita baca buku sejarah tuh Islam datang ke abad ke-12 itu yang bikin orang kejawen, jangan percaya, bohong. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah sampai ke wilayah Sumatera. Sumatera kalau zaman dulu namanya Andalas. Kalau Pulau Jawa dulu namanya Sunda. Pulau Sunda itu Pulau Jawa tuh dari ujung Banten, namanya ujung Banten, Tanjung Lesung sampai Banyuwangi yang nyebrang ke Bali. Nah itu tuh namanya Pulau Sunda, bukan Pulau Jawa namanya. Itu jadi jamah sama para sahabat. Nah, jadi kebahagiaan versi yang Allah mau dari kita tukar buat kita harta kita buat Allah berjuang. Yang gampang sekarang kita ambil yang realita buat kita. Bahagia kalau kita pelajarin dari sahabat Rasulullah, sahabat satu masa, tabiin dan tabiin. Dalam kisah tabiin itu banyak perempuan solehah yang tercatat lah dalam tinta emas sejarah Islam. Nah, mereka berjuang juga. Ada yang tugas ngajar, ada yang berperang dan macam-macam sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Bahkan perawi hadis perempuan pun ada. Nah, yang kita ambil pelajaran begini, Ibu. Bahagia itu tidak bisa ditinjau hanya dari segi materi. Materi harus. Gimana mungkin kita mau bahagia nggak makan? Nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan lemes ya. Karena sebuah Rasulullah pernah bilang begini. Sangat bersyukur atau patutlah seorang bersyukur apabila dia memiliki 4 hal. Pertama, dia punya tempat tinggal yang nyaman buat tidur, dia punya istri yang baik, kemudian dia besok dia nggak mikirin makan, artinya udah ada uang buat makan besok bekal. Yang satu lagi dia punya api, gitu saya lupa deh. Tapi bukan punya istri muda ya. Lupa saya. Ada 4. Kata Rasulullah, itulah orang yang wajib bersyukur. Artinya dia nggak mikir apa-apa lagi. Nah sekarang kalau orang bisa makan buat sampai 20 tahun ke depan, berarti dia bukan bersyukur lagi. Udah harus sangat bersyukur dari kita. Ibaratnya kita yang punya uang seadanya masih bisa bersyukur. Kalau kita sholat malamnya misalnya 15 menit, dia sholat malamnya bisa 10 jam. Karena duitnya lebih banyak. Ditanya, kok kamu sholat malam 2 rakaat? Iya, duitnya dikit. Kalau duitnya banyak, sholatnya lebih banyak. Ibaratnya kan begini. Setiap orang yang memiliki harta kekayaan jauh lebih banyak daripada yang lain, maka dia syukurnya wajib lebih daripada yang miskin. Betul nggak? Contoh ibu punya harta banyak, zakatnya lebih gede nggak? Iya kan? Kalau yang sedikit duitnya sedikit, gitu aja gampangnya. Kalau kenyataannya tergantung masing-masing. Nah, ada beberapa poin yang saya
di beberapa buku bahwa kemuliaan itu sebenarnya kemuliaan itulah yang ada dalam bentuk kebahagiaan. Contoh gini, kita dengan barang uang 50.000, 70.000, 100.000 barang halal, kita bahagia. Tapi bukan kebahagiaan itu yang dimaksud. Kemuliaan kita mendapatkan barang halal dan bisa makan, kita jadi bahagia. Sekarang saya nyolong nih. Saya nyolong sama Pak Dita deh, ngelamun banget yang besok hasil bobol. Saya makan tuh duit. Saya merasa nggak bahagia, kenapa? Karena perbuatan yang saya kerjain nggak mulia, saya nyolong duit orang, gitu. Jadi kemuliaan yang ada yang kita lakukan itulah yang membuat kita jadi bahagia. Saya ambil gampang ini, ibu-ibu misalnya selama Ramadan tiap puasa tiap hari bisa ngasih ke masjid, makanan tiap hari, bahagia nggak? Bahagia. Iya. Karena itu kenapa? Karena itu perbuatan yang mulia. Kalau nggak mulia kita nggak bisa bahagia. Jalan, misalnya kita ke luar kota, ibu keluar kota, sampai zuhur, berhenti di rest area, sholat zuhur, kemudian sholat asar jamaah dan bahagia. Ada orang yang jalan-jalan nggak bingung sholat, kelihatannya happy, tapi dia nggak ada kemuliaan, maka kebahagiaannya banyak yang hilang. Kemudian orang bahagia itu pada saat dia berada dalam petunjuk Allah, maksudnya begini, dalam petunjuk kita urusan waris aja, main banyak-banyakan, main serakah-serakah, bahagia nggak bahagia? Kenapa? Karena bukan kita yang kita ambil. Atau contoh gini, ini kasus banyak sekali. Tanah wakaf tuh berarti tanah udah diwakafkan sama yang punya, biasanya udah meninggal, diwakafkan buat musola atau masjid misalnya, atau buat madrasah atau buat panti asuhan. Ini kejadian belum lama di tempat teman saya. Kalau tanah wakaf boleh nggak dijual? Nggak dijual, nggak diwarisin, tapi dijual sama ahli waris. Padahal itu punya anak yatim panti asuhan. Dijual sekian puluh miliar. Nih sang kawan saya ngomong, saya, bang, ada kasus begini-begini bang, gue disuruh tanda tangan apa? Tanda tangan penjualan tanah wakaf anak yatim. Saya bilang jangan mau, hidup lu sebentar. Kita mau konyol boleh lagi, tapi jangan sampai lu makan harta anak yatim. Dia nggak tanda tangan, alhasil dimusuhin sama keluarga, nggak ada urusan tentang itu. Biar aja dimusuhin, lo mati ketemu Allah masing-masing. Nah, kayak begitu. Dia mau bahagia tapi dengan cara menempuh sesuatu yang haram. Duit anak yatim dititah, bang, gue punya ipar habis beli rumah 5,5 miliar, mau mobil tuh, nggak apa-apa, kita nggak perlu milih yang begitu, nggak ada kita bawa mati. Keren ya, jual tanah wakaf anak yatim, beli rumah 5 miliar, cakep tuh. Ditanya, bang tuh istri masuk neraka, sama dua-duanya hidupin aja. Orang mau gila-gila bu. Kalau orang gila terhadap diri namanya fasik. Kalau orang gila ngambil hak orang namanya zolim. Lebih gede. Lanjut. Nah, orang bisa mulia pada saat dia ridho terhadap sesuatu yang Allah berikan. Berapa sebulan dapat dari suami? Nah, ini kasus kalau berkeluarga. Suami kita sebulan ngasih duit 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta. Cukup nggak cukup, cukupin. Syukur bisa dikasih sebulan sampai 50 juta. Dulu itu tabungin. Kalau nggak mau tabungin, bagian tangga. Abu Bakar itu duit lebihnya dia setelah dia dagang kemarin, keluarganya duit dikasih ke tetangga. Subuh-subuh dikelilingi kasih orang, pulang tuh berkumpul dibagiin. Kalau mampu, kalau nggak ada simpen. Nah, kemudian gitu. Allah ngasih kita sesuatu nih, mobil. Ibu-ibu nih kalau punya mobil, suaminya beliin buat ibu 1. Ibu kan 1, itu mobil muatnya 7 loh kalau Avanza ya saya lihat. Jangan pakai minta yang sedan Yaris, Toyota, apa ganti Ignis, Suzuki. Kalau bapak dapat duit berapa miliar ya beli Lamborghini, nggak usah. Itu mobil kan sepadan doang. Selama ibu punya kendaraan bisa dipakai buat sendiri jalan-jalan, jangan tunjukin keinginan kita sama harta.
Pak, kamu nggak cinta sama aku, beli mobil dong yang baru. Nggak begitu juga maksudnya. Kamu cinta sama aku, uang belanja tambahin dong sebulan 2 juta. Ya neng, terus 4 juta aja nggak bisa habis. Ya kan? Ini salah satu contoh. Ya, artinya ini kemuliaannya itu bukan ada di situ. Contoh lain gini. Kalau ibu punya suaminya kayaknya nggak ketolongan, kalau sekarang kan udah biasa aja. Suatu waktu ibu punya anak perempuan, suaminya kaya banget. Apa yang mesti kita ajarin pertama? Suruh dia sedekah di jalan Allah. Tetangga miskin kasih makan, tetangga miskin beliin. Kalau jawabannya masa saya harus kasih makan tetangga saya? Iya lo yang mampu. Situ yang mampu, situ yang punya duit miliaran. Pertanyaan begini, apakah seorang, kalau saya punya duit 10 miliar nih, seorang dia punya duit 10 miliar, saya suruh cuman diminta traktir bekti nih, lakinya nyonya makan bubur jangkung tiap hari 8.000 setahun, miskin nggak saya? Nggak bakal miskin. Enak kan bekti, sampai pagi gue traktir bubur di jangkung, tidur aja di kantong gue, kan nggak gitu kalau orang punya duit aja. Ya kalau masuk surga sedekah semampu kita tuh gini maksudnya, mampu nggak? Ya kasih, nggak mampu nyerah nih, duit udah nggak ada lagi nih gitu. Duit masih ada berapa? 16 miliar. Nih saya suka ada teman yang kalau saya sindir secara langsung suka marah. Ada orang kasih proposal anak yatim, ya. Kalau 100.000 berat nggak buat orang punya duit puluhan juta? Ya kasih aja, jangan pengen ngomong gini. Itu proposal di rumah bisa ada 2 ada yang nganggurin. Lo nggak kasih, coba dikasih. Maksudnya kalau mampu kasih, jangan pelit-pelit. Biar kata 50.000, 20.000 kasih, jangan tadi nyonya dibawa proposal tuh 4, ya nyonya boleh lagi. Nggak ada yang miskin orang karena sedekah, nggak ada. Ibu-ibu jalan shopping beli barang mahal-mahal. Saya nggak punya duit misalnya. Ada anak yatim, begitu tuh buat makan. Gua nggak punya duit sini, lu ketemu $50 tuh. Minta 100 supaya dikasih ntar ya. Kalau kita nggak mampu ngasih 100, nih 125.000 wajib. Atau saya punya duit cuma 110.000 nggak apa-apa, tapi wajib dikasih. Jangan enggak, tadi kita dikasih pengemis yang tadi lain, itu bukan gitu. Padahal gini, kalau Allah mengirimkan seseorang ke kita buat minta makan, berarti emang Allah jadi benefit kita. Kan makan nggak makan duit ratusan ribu. Ada orang bapak-bapak tua miskin mau makan, kita kasih 2.000, 3.000, 5.000, sah buat kita sedekah, sah. Meskipun kita punya duit ratusan juta miliaran, dia minta duit buat makan, kita kasih 10.000, sah. Karena yang dia butuh buat makan, nggak perlu dong dia kita kasih uang 1 juta, dia perlu buat makan doang, mas kita kasih 1 juta. Lain halnya, mesti tunggu nih, perlu duit 2 juta, nggak boleh kita kasih 10 juta, 20 juta. Kemudian yang terakhir, nanti mau nanya ke ibu. Kebahagiaan itu pada saat nanti kita diumumkan di surga dengan kata-kata Allah bilang begini, Fal'an sekarang ardolakum fala asqotu alaikum abadan, aku ridho kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian. Dilepas kita masuk ke dalam surga, itu baru kebahagiaan kita yang sepanjang-panjangnya. Cuman kalau di surga ibu-ibu nggak usah menghayal deh teman-teman, karena surga tingkatan satu dengan yang lain seperti lagi sama bumi. Dia kali dulu nanti di surga di handphone bisa video call ya, nyonya lu di mana, kafe di mana gitu. Di surga itu sedikit ya kita. Jangankan kita ngomong, kita mau apa udah ada. Matastahi anfusukum walaupun fiha matadaun. Ya Allah meneh udah ada. Jadi apa? Kalau sekarang kan kita mau beli mobil kudu ngumpulin duit dulu, kudu jalan ke dealer dulu, baru ada dianterin pakai mobil, kudu supir. Dan enggak. Kata Rasulullah, kalau seorang di antara kalian jalan dari ruang tengah rumahnya, setahun dia berjalan dengan kendaraan yang paling cepat, dia belum ketemu ujung rumahnya yang paling belakang. Setahun, kalau kita pakai mobil jalan setahun, belum ketemu rumah kita segitu gedenya. Gak usah tanya kenikmatan surga, ibu tadi ibu ngiri.
tamasyanya penduduk surga terakhir. Tamasyanya penduduk surga itu ke neraka, lihat orang kafir, orang musyrik, kafir, musyrik, sama bukan berapa. Orang Yahudi Nasrani itu termasuk kafir kitabi. Orang musyrik sama majusi, tiga bisa dipisahin sama Allah di hadis itu. Datang penduduk surga datang jalan-jalan ke neraka, mampir di pinggir neraka, nanti gini dalam penduduk neraka. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kamu telah mendapati janji Tuhan benar? Kata penduduk surga, iya. Kami diberi kenikmatan oleh Allah gini-gini dan gini. Penduduk surga nanya deh, kamu gitu juga? Sama, karena dulu kami kufur kepada Allah. Itu kekal neraka, terus minta minum, bagi minum. Penduduk surga kan yang namanya penduduk surga orang kaya nggak keruanan. Penduduk surga itu orang manusia kaya semua. Bawa minuman, bawa makanan. Mau dikasih, suara dari Allah datang, jangan kamu kasih. Satu teguk dia minum air surga, api neraka nggak bakal mempan buat dia. Bayangin. Kalau air surga dituangin ke neraka, api dipadam selama-lamanya. Coba kita bisa bayangin nggak? Neraka yang begitu besar, dituangin satu gelas air neraka, air surga, mati. Makanya kata Allah jangan kasih minum. Kalau kamu kasih mereka minum, sisa neraka tuh nggak ada rasanya buat mereka. Itu tamasyanya orang penduduk surga ke neraka. Dosa kita gimana dosa kita? Kata Allah, orang mukmin dikumpulin sama Allah. Ini dosa kalian semua, aku angkat, aku timpakan kepada orang kafir dan orang musyrik. Dosa kita diambil sama Allah semua ditimpakan ke orang kafir. Kenapa orang kalau masuk Islam bisa masuk surga gitu? Dosa kita diangkat mulai ditimpakan ke orang musyrik. Orang musyrik nggak cerita, kekal neraka selama-lamanya. Ada pertanyaan nih Ibu sampai sini? Kesimpulan saya begini. Jangan pernah tergoda dan silo dengan kebahagiaan yang orang kafir kasih lihat ke kita. Punya uang 1000. Bill Gates itu yang punya Microsoft Word, yang bikin ngarang. Dia punya royalti uangnya 1.700 triliun. Buat apa yang kita dapat dari dia? Vaksin yang dijual ke Indonesia itu bikinan Bill Gates dan kawan-kawan. Dagangan urusan mereka. Maksudnya jangan kegoda sama orang kaya. Melimpah, nggak ada yang dibawa pada saat mati. Najwa Shihab lagi diskusi sama Pak Habibie. Pak Habibie kalau saya tanya ngomong kekayaan Anda berapa? Kurang lebih 1.000 triliun kan. Tapi orang Islam masih sedekah, masih infak, soal kemampuannya masing-masing lah. Nah, orang kaya itu, orang kafir itu diulur kekayaannya sama Allah, mereka bisa senang di dunia, tapi nggak dapat di akhirat. Kita terbalik, di sini kita kenapa sih kita dibikin susah? Biar kita bisa fokus ibadah. Ibu-ibu kalau sekarang pegang duit sarang 5 miliar gak ada yang ngaji. Senin terjadi, Selasa kemarin lagi, Rabu Kamis. Tiada hari tanpa shopping. Itu namanya sosial kita. Malah sampai nggak bisa tidur. WA isinya jadwal jalan-jalan, pagi jalan-jalan. Kalau tanya ke pasar Impres, nih pasar Impres nih, nggak main pasar Impres. Ada pertanyaan Ibu silakan. Kalau neraka itu ada tingkatan. Neraka sama ada 7, bukan tingkatnya, tempatnya masing-masing. Tempat masing-masing. Nanti kan kalau yang paling bawah tuh. Innal munafiqin itu orang munafik yang suka bohongin Nabi. Di bawah. Paling bawah ya. Digiles-giles paling bawah. Kalau kita baca hadis Nabi, orang mukmin, orang muslim yang belum tobat pada saat akhir hidupnya, nerakanya setengah betis, tidak sampai ke atas. Itu benar, setengah betis. Terus kemudian datang sahabat mereka nolongin masuk surga, selesai tidak sampai situ. Sisa kisah neraka, bagaimana Allah menggulung orang-orang kafir yang dulu pernah nentang Allah, pernah nyakitin Nabi. Yang ditanya siapa? Dulu siapa yang pernah nyakitin para Nabi? Jadi yang dicari itu. Ada pertanyaan lain Ibu? Kali ada yang mau nanya, punya duit 2 miliar mau diapain? Saya jawab nih.
Nah, sekarang yang simple. Bahagia ada 3. Yang mau dapat bagian paling gampang 3. Bangun malam qiyamul lail, baca Quran yang banyak, zikir yang banyak, udah 3. Mau pusing sampai selesai. Kan kadang-kadang kita lagi susah, maaf ya, misalnya orang stres rugi dagang, zikirnya baru 15 menit, dagang pusingnya sebulan, zikirnya sebulan juga dong, jangan zikirnya 5 menit, 10 menit. Saya rugi dagang, buronan rugi misalnya, rugi 2 juta, ya zikirnya 20 jam lah, jangan zikir 10 menit. Latihan kok zikir ngilangin susah, tapi kok nggak hilang-hilang, zikirnya yang panjang. Iya. Apaan aja gue, masalah itu selesai dengan zikir. Karena yang mulai baca Quran sama zikir paling berat itu zikir. Paling tinggi kalau kita baca di Quran wadzakirina Allah wadzakirat, perempuan yang suka berzikir atau laki yang suka berzikir, di antara yang paling berat adalah amalan berzikir. Siapa yang pernah zikir dari maghrib sampai subuh? Agak ada. Dari malam sampai subuh enakan tidur. Yang bisa doang. Maghrib sampai isya. Lumayan ya, Bu. Jadi nggak ada masalah yang terselesaikan. Kita misalnya apa sih masalah hidup yang paling berat? Sebenarnya selesai dengan itu, cuman kita nggak ngejalanin gitu aja. Istighfar bagian dari zikir. Meskipun artinya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, aku mohon ampun pada Allah dan bertobat padanya, artinya sebenarnya istighfar minta petunjuk. Meskipun isinya minta ampun. Ya bagus kalau bisa istighfar sehari 1000 kali, 1.000.000 kali. Zikir pagi petang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta pagi petang. Kalau pagi aja la ilaha illallah sampai syahid qadir. Di waktu bebas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah banyak. Tinggal pakai, ibu-ibu sambil masak, sambil duduk bisa zikir. Dia mau ngomongin duit rekening mulu. Rekening mulu berapa? Rekening gue segini, lu transfer. Iya, karena begini, kalau orang udah cinta dunia, akhirat nggak dinilai di sisi dia. Sebaliknya, kalau kita cinta akhirat, dunia juga punya nilai buat kita. Ibu-ibu ngaji, dengan enak ngaji seminggu berapa kali? Ada orang yang belum dikasih hidayah mulu buat ngaji susah, mau bilang apa? Artinya simpelnya gini aja. Kalau kita gampang menuju ke jalan Allah, berarti Allah memudahkan kita jalan menuju surga, titik sampai situ. Yang lain ya disusahin. Gitu aja. Juga ada pertanyaan, silakan. Ayo kalau pertanyaan. Adakah yang namanya kita dapat uang yang halal sama yang tidak halal? Kalau untuk berinfak nih atau sedekah nih ya, kalau yang halal rasanya udah dikasih proposal langsung ya. Tapi kalau yang kita lihat yang mereka tuh ada yang kurang halal gitu ya, duitnya ada aja perkataannya gitu. Sebenarnya sih gitu. enggak juga begitu. Kembali kepada pribadinya lagi. Tapi nggak mungkin lah orang menang judi di kasino dengan jumlah ratusan juta miliar di sedekah, nggak mungkin. Dengan cara di main judi dia ketahuan bahwa dia akan menghabiskan uangnya buat sesuatu yang baik gitu. Gimana dengan cerita naga bonar yang boleh merampok tapi dia sedekah? Untuk film nyonya. Jadi kalau ada yang kayak gitu gimana? Sekarang kita ngomong soal pitung ya. Cerita sejarah Islam, pitung. Sejarah di tanah Betawi, pitung itu rame-rame, kelompok, bukan satu orang. Yang dia ngerampok Belanda, kemudian dibagiin hartanya lagi ke orang miskin. Boleh nggak ngerampok Belanda? Boleh, orang Belanda penjajah. Dia ngerampok tanah kita ambil hartanya buat bagian orang kampung yang dasarnya punya orang Indonesia yang dirampas buat dari putih rakyat. Kalau itu bukan sebenarnya bukan ngerampok, bahasa orang Belanda yang bilang ngerampok. Mengambil kembali hak yang punya kita diambil sama orang gitu. Tapi kalau misalnya saya ngerampok nih, duitnya bagi-bagi, ya nggak sah. Lagi mana ada yang ngerampok duit bagi-bagi, mana aja. Kalau ketahuan dong, bagus ngerampok nih, itu buat orang kampung duitnya ketahuan sama polisi ntar. Silakan, pertanyaan lain, Ibu.
Mau nanya fikih yang lain boleh, ibu-ibu kalau mau nanya fikih masalah sholat, masalah puasa, masalah apa segala macam boleh. Oh, kalau di akhirat itu ada kehidupan suami istri juga, Ustaz? Hah? Kalau di akhirat itu ada kehidupan suami istri juga atau kita masing-masing sendiri? Cuman gini doang, di ayat itu Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan orang beriman bersama bapak ibu mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka. Ambil gampang gini, kalau si bapak masuk surga, istrinya anaknya ikut. Tapi kalau istrinya masuk surga, bapaknya belum tentu sama anaknya, gitu aja. Kalau suami pasti langsung bawa. Iya, jadi seorang si A punya istri 4, anaknya 20 dulu bisa masuk surga semuanya. Iya bisa. Kalau istri masuk surga, suami belum tentu. Suami pemimpin. Jadi kalau dia masuk surga, karena perintah dari Allah dia itu gini, masukkanlah orang beriman itu ke surga bersama bapak-bapaknya, maksudnya ibunya juga, bersama istri mereka, bersama anak-anak mereka. Jadi kalau si A masuk surga, anak istrinya ikut. Dia urusan untuk anak istri bagaimana kelakuannya, lo nanti di atas, tapi dapat perintah dari Allah begitu. Kenapa kan di ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, udah itu aja pegangannya, disuruh si bapak suruh jagain keluarga biar masuk bareng-bareng. Kalau isinya 2, 3 yang atau soleha yang atau enggak ya terserah Allah itu urusannya gitu. Tapi kan Ustaz ada yang bisa dapat tuh yang kalau anak perempuan yang nggak jilbab atau bapaknya dia di surga nggak apa nih disuruh kembaliin lagi disuruh bertanggung Enggak, jawab. kisah itu tidak dipertanggungjawabkan keabsahannya. Tidak ada orang yang udah masuk ke dalam surga dipanggil samo dijemput, enggak ada kan begini. Di surga itu fatakot taat bihimul asbab. Sebabnya udah enggak ada yang putus udah, yang lo di surga neraka. Saya di surga sama selamat misalnya ribut, mat lo dulu gini terus saya berdua masuk neraka lagi gitu. Enggak ada, dia masuk surga enggak ada cerita, enggak ada pembahasan. Kalau orang udah di surga tidak ada pembahasan buat masuk neraka lagi. Yang masuk neraka enggak ada pembahasan buat masuk surga kalau orang kafir. Tapi antara orang tua kayak bapak sama anak, kalau anaknya masuk Kalau anaknya Allah tetapin masuk neraka ya udah urusan dia tuh. Gitu. Kecuali orang tuanya nggak menasihati atau mengajak untuk anak itu berbaik. Nah, yang repot kan begini, kadang-kadang kita mau anak kita soleh, kitanya nggak ngajarin, nggak ngedidik tuh bahaya. Kalau orang tuanya berdosa nggak? Dosa, nggak ngajarin anak takwa sama Allah gimana? Ibu punya anak, kerjaannya enak, ajarin sedekah. Ajarin ibadah kan. Lo sedekah yang benar sama tetangga, sama keluarga, sama masjid, sama anak yatim. Nah, bisa ditukar itu. Mana? Antara bapak yang udah masuk surga, anak masuk neraka, bisa Nggak ditukar. ada tuker, mana itu buat tukeran ya? Buat tukeran. Karena pertanggungjawaban orang tua ke anak itu yang Bukan begitu. Enggak, amal bapaknya berbuat baik, anaknya nggak mau berbuat baik, berarti salah siapa? Salah anaknya. Lo on, pinter ngitung duit doang. Iya, silakan pertanyaan lain, silakan, ayo. Kalau sedekah sama kasih yang orang yang nggak sholat gimana? Sebenarnya boleh kalau dia memang membutuhkan sesuatu untuk makan, kasih. Nih dari Allah. Jangan bilang gini nih. Ini dari gue, yang ini dari Bu Dona, ini nyonya, jangan gabungin. Ini dari Allah. Biar bersyukur. Karena kita juga ngasih sesuatu ke orang juga atas hidayah dari Allah kan. Gitu. Kasih aja. Mungkin orang mau teman kita mau pinjam kita pada saat dia butuh bantuan kita bantu. Habis kita bantu kita ajak berbuat baik. Iya, bayain aja. Kalau besok bandel lagi, ini kita kemplang aja. Jangan dia udah nggak ibadah, kita cuma ngasih aja nggak pernah nasihat buat dia itu. Jangan, punya kewajiban ngomelin. Nggak usah jauh-jauh, di depan rumah kita ada anak kecil, anak SMP yang bapak ibunya nggak ada, tiap hari main judi yang 2000-an. Masa kita diemin, kita kasih makanan doang? Jangan, kita ajak ngaji ke masjid, kita ajarin sholat gitu. Atau benar? Nggak bahaya. Kalau siramin batu masuk polisi kita. Silakan ya ibu-ibu, ada pertanyaan lagi.
Ibu-ibu kalau habis subuh di rumah baca Quran, habis sholat subuh mau 2 ayat, mau 3 ayat, zikir. Jangan pikir malam kurang tidur, laki kita jaya terus, jangan ya. Baca aja udah. Kalau tanya boleh nggak suami istri apa istilahnya punya waktu sendiri, hizab, kalau di hadis namanya hizab. Istri punya waktu sendiri untuk ibadah kepada Allah tanpa mau diganggu oleh suami, boleh. Alasannya kan suami wajib entar untuk belakangan bisa ditahan. Urusan perempuan laki kan di mata Allah sama-sama hamba Allah. Dalam urusan rumah tangga, kepala rumah tangganya laki. Kalau lakinya gak bisa sholat, bininya yang ngajarin. Tapi bininya gak boleh jadi imam. Tadi gak bisa ya nyonya, Becky diajarin. Becky, lo mau gue imam. Gak bisa Tetap gitu. ya, tetap. Ya silakan, kalau ada pertanyaan ibu-ibu boleh. Bersuara dikit. Bismillah. Gak apa-apa. Kalau kita baca Quran salah, pahalanya double. Kalau baca Qurannya bagus, ditemenin malaikat, dua-duanya sama, bagus. Zikir gini juga bu, ibu jangan zikir sholat Allah Akbar, nggak boleh, nggak sah sholatnya harus mulutnya berucap meskipun sir gitu. Sampai telinga kedengeran ya. Boleh yang bagus sampai telinga kedengeran, jangan tetangga yang denger. Minimal orang Sir, Masa kalau baca Quran harus lebih dari kan dia boleh aja. Jadi kalau Nggak ada suara. perempuan, suara itu apa? Aurat. Enggak, baca sepuluh, jangan teriak-teriakan orang ngomel-ngomel baca. Enggak indah bacanya, baca sekedar kita dengar aja gitu. Jadi yang perempuan dapat begitu, kalau perempuan tuh kalau baca Quran nggak boleh kedengeran. Nah kalau Kinawa di kasir, Alfamart apa itu? Silakan, ayo. Kalau misalkan kita mau mandi hadas nih, terus lupa wudhu, langsung mandi Lengkap, boleh nggak apa-apa. Karena ayul ghusli wa amu minal ghusl, wudhu mandi yang lebih rata dari mandi, nggak ada artinya. Nggak pakai wudhu pun basahin seluruh badan udah boleh. Kalau yang cuci tangan, sela-sela rambut, tuang air 3 kali itu cuman sifatnya sunnah, yang wajibnya basahin badan seluruhnya gitu. Iya, yang enak punya kolam renang, tinggal jam buang selesai. Kalau punya bathtub di rumah berendam, yes, nggak pakai lama-lama. Kalau seorang wanita Yeah. apakah harus langsung berhadas? Nah, laki perempuan mandi hadas itu apabila hendak sholat. Misalnya si suami istri nyampur malam jam 2, kan mau sholat subuh jam 5 ya, tungguin jam 5 ntar mau mandinya. Nggak usah abis mandi dingin-dingin. Kita boleh aktivitas dulu. Boleh, wudhu aja. Caranya gitu. wudhu. Kalau mau makan kata Rasulullah, kalau mau habis nyampur belum mandi, wudhu aja. Nanti boleh makan, boleh. Sunahnya wudhu gitu. Terus keluar rumah pun Boleh nggak apa-apa. Itu sengaja berurusan maksudnya. Hah? iya. Wudhu. Oh, doang. Gak maksudnya kita gak cebok. Iya, buah nama wudhu. Malu. She is in the bridge. I know that. Nah, memang gini. Kalau Mas ibu-ibu boleh baca buku fikih wanita yang ditulis sama Syekh Utsaimin. Terjemahannya saya masih ada pingat, saya lupa ditulis. Syekh Utsaimin itu bikin tentang fikih wanita bagus. Ibu-ibu boleh baca buat tambah, cari di online ya, kayaknya ada harganya sekitar 150 sampai 190, agak gede, lebar, warnanya pink. Nah, tinggal dicari, itu bagus. Dari tata cara yang toharo sampai yang masalah berat-berat dikasih tahu sama dia gitu. Karena kalau kita ngaji di sini kan materi saya beda, materi Albi beda. Jadi biar ini lebih enak baca buku gitu. Kalau kurang jelas tanya, gitu, kurang jelas tanya. Contoh begini, perempuan kalau wudhu nggak perlu balikin, nggak usah habis wudhu kepala langsung kuping aja, nggak usah pakai balikin rambut, gitu. Kalau laki
balik ke depan. Nah, ibu-ibu pergi ke mall pakai jilbab, wudu nggak usah dibuka jilbabnya, jilbabnya di atasnya dulu deh, pakai sholat, ya nggak usah dibuka. Dicipretin nih, siapa yang nanya belakang dong? Bu Rita, airnya diginiin, tuh bukan diguyur. Jadi usap aja ya, usap. Wah, usap. Jilbabnya 2 juta berarti nih. Nah, sama kayak kaos kaki, cipretin airnya usap. Udah pakai kaos kakinya, jangan dilepas. Sholat. Kita sebelumnya dalam keadaan berwudu gitu. Enggak wudu nih. Enggak wudu batal nih ya. Wudu ibu-ibu kepala cukup gini aja, kakinya pakai kaos kaki usap aja. Sholat pakai itu enggak boleh dilepas nih, Pak. Nggak kena kulit kepala nggak apa-apa. Enggak usah, itu namanya masfu alal imamah sama al masfu kufain, boleh. Jadi kalau di Arab lihat perempuan wudu, kok orang dari masuk wudu sebentar banget, dia udah tahu aturannya gitu. Kita gitu juga misal ibu-ibu karena punya anak laki, punya anak perempuan, punya mantu, boleh belajar fikih tentang khusus sholat tapi sampai matang, baca buku aja mendingan. Kita diskusi sama-sama. Jadi pada saat punya mantu, maaf mantunya rada blow dikit gitu, nggak bisa ibadah, wudu lu salah. Gitu, nih ngadarin. Jadi kadang-kadang kan maaf, ya orang perempuan yang rada-rada modernan yang masih muda kan IQ-nya bagus, fasilitasnya terpenuhi. Cuman jalan buat menuntut ilmunya sering terhambat dengan kesibukan. Jadi saya sangat paham kalau orang tua tentang ibadah lebih matang daripada anak muda. Jam terbangnya kan, ya kan? Kalau masih ABG punya mantu umur 22, umur 23, takbiratul ihramnya salah, rukunnya salah, sujudnya salah, wajar kita ajarin tugasnya, jangan tinggal. Apalagi kalau punya mantu laki, nggak bisa sholat, nah enak nih tuh. Lo bulan besok masih nggak bisa sholat, lo tambahin berat 2 karung ya. Ayo ibu, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Ayo ibu-ibu mau nanya apa lagi? Mumpung nggak bayar bu, nggak jadi worry. Kalau masih ada sisa, itu menyapu lagi, mandalika lagi. Saya kasih contoh begini nih. Nih saya makan nasi sama gado-gado. Mau nambah. Masa cuci tangan dulu? Ya nggak usah. Orang masih lama makan aja dulu. Kalau kecuali ada jeda. Kalau di hadis Nabi disunahin wudu doang, nggak usah mandi gitu. Ya, wudu terus mau ngulangin lagi nambah fa'inau ansyatu din audah kata Rasulullah. Kalau mau ngulangin disuruh wudu yang laki. Yang disuruh wudu yang laki, bukan perempuan. Oh gitu. Ya, bukan yang nafsu laki mau nambah perempuan. Sudah gitu dulu. Kenapa lagi? Mau di kampus. Buyurin PKR. Jadi gini ibu, kenapa orang kalau malam nih, ini sering mungkin, kenapa orang laki kalau malam hadas disunahin mandi sebelum subuh? Pertama kecerdasan otak, yang kedua menghindari stroke sama pikun. Orang baru bangun tidur, bapak-bapak terutama beda sama perempuan ya. Secara genetik laki perempuan beda. Laki kalau bangun tidur ngerespon sesuatunya lebih lama daripada perempuan. Makanya dia harus mandi sebelum subuh. Jadi enggak blow on tuanya. Iya. Makanya laki yang rajin mandi sebelum subuh udah tua bininya bisa tambah. Ya, tapi itu benar. Saya baca survei. Kenapa? Oh, kalau orang laki sebelum subuh sering mandi, fisiknya lebih kuat dan susah pikun. Makanya bangunin laki sebelum subuh, bangun. Ya ini ada pertanyaan lain nggak?
Silakan. Ya dengerin Aisyah Dahlan aja. Iya, Dahlan bagus tuh dia. Materinya sangat ilmiah. Iya. Iya, Bu. Laki wajib sholat di masjid. Kalau mau di masjid sholatnya. Kalau nggak mau ya di rumah tapi sholat, jangan nggak sholat. Bagus sih di masjid kalau mau. Kalau wajib ya berarti harus. Kalau wajib kan harus. Gini, wajib apabila dia punya kesempatan, punya kemampuan. Kayak pergi haji, nggak mampu, dia punya duit tapi ilmunya nggak ada, nggak bisa. Dia punya ilmu, duitnya nggak bisa juga. Jadi imam, wajib nggak lagi jadi imam? Wajib loh. Kalau mampu nanti maka dipilih kalau jadi imam siapa yang lebih berat, lebih bagus. Sebenarnya contoh gini, saya baca tergoda sama tulisan Imam Ghazali. Jadi pikiran saya jadi sangat kotor itu. Tidak semua orang yang datang ke masjid sholat tiap hari dia duduk rukuk dan sujud buat Allah. Kenapa kok dia ngomong gitu Imam Ghazali? Saya kaji. Kita sholat 18 tahun, 20 tahun di masjid, bisa berantem sama yang sebelah kita. Bisa bayangin? Kasih jawaban ke saya deh. Saya didakwa sholat. Kita sholat 15 tahun berjamaah, bisa berantem kayak musuh. Saya tanya, sholatnya apa yang kita bawa? Ada orang nggak pernah, jarang sholat di masjid lah gitu sepenuhnya sholat. Tapi nggak pernah berantem sama orang. Coba deh pikirin. Makanya begitu saya baca tulisan Imam Ghazali, penasaran saya coba telusurin. Ternyata begini. Adi Hidayat boleh baca. Kenapa orang sholat tiap hari di masjid tapi kelakuannya bisa jelek? Dibahas begini. Karena pada saat dia sholat dia nggak tahu apa yang dibaca. Dia habis sholat, dia sholat dan lain sebagainya. Karena pada saat dia bergerak dia nggak tahu makna gerakan sehingga tadi utama orang apa segala jadi tidak menghasilkan sesuatu yang bagus. Gak usuk. Kalau khusyuk berat ya. Khusyuk itu apa? Kalau kita sudah khusyuk bingung nih kita. Allahu Akbar, pikiran kita bisa kemana-mana. Khusyuk ya, yang di surat Al-Mu'minun ya minimal kita fokuslah pada saat kita ibadah, nggak mikirin yang lain-lain gitu. Kalau khusyuk versi Nabi kita nggak bisa. Ali bin Abi Thalib sholat dipanah, temennya nggak sengaja main panah, kena nancep kakinya, nggak berasa. Kita nih nyamuk kayak bingungnya nyamuk apa? Bayangin, kita tergoda sholat dengan saya sholat, orang gedah mulu, kita di belakang, kita jadi jengkel. Sampai di hati pikiran gini, orang goblok banget sih lagi sholat gedah mulu. Khusyuk nggak saya? Kan jadi kagak khusyuk karena kebodohan tuh orang. Imam baca kepanjangan, belakang. Kalau nggak mau sholat panjang, jangan di masjid, lo sholat di rumah, lo tua. Pegel lagi deh, Jumatan tuh, saya jadi imam misalnya, baca sengaja, saya panik-panik, nggak mau panjang-panjang, kan kita jadi pegel. Kalau nggak mau lo sholat Jumat di rumah, di rumah anak lo jadi masjid. Kalau di masjid hak imam dia mau lama mau kagak. Kalau orang udah ke masjid bu, namanya kita udah siap diimamin mau lama mau sebentar. Selama-lamanya sholat maghrib sama isya berapa sih? Apalagi Jumatan ya kan hari besar gitu. Ya, tanya lain, silakan ibu. Jadi itu ada yang bilang kalau rumahnya di posisi di samping masjid atau masjid itu buat laki-laki itu katanya wajib. Itu omongan itu benar nggak? Benar bu. Kalau Wajib. tadi langsung gimana? Apa kan dia sholat rumahnya samping banget gitu kan? Bisa. Gini, sholat di masjid itu pertama dua, dia bisa fardu ain, dia bisa fardu kifayah. Dia masbuk. Nah pertanyaan gini, kalau wajib di masjid dia wajib tamam apa masbuk? Tamam tuh dia sholat berjamaah dari awal sempurna, atau masbuk. Sebenarnya dua-duanya boleh ketinggalannya, atau dia ketinggalan dia sholat di masjid. Nah pertanyaan lagi begini, kita sholat di masjid, datang di masjid nih, sholat, pulang bawa pahala, ketemu orang yang kemudian misalnya dia belum sholat di masjid, kita tegur dengan cara yang baik, hilang nggak pahala di masjid tadi? Jadi hilang tuh.
Makanya Rasulullah bilang ada orang sholat, dia bawa pahala sholat, dia puasa, dia bawa pahala puasa, habis semuanya. Cuman gara-gara omongan doang. Rugi kan? Rugi. Makanya salah satu ibadah yang paling utama kita lakuin adalah qiyamul lail di malam hari. Sholat pada saat shollu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah kamu di malam hari pada saat orang nggak lihat. Saya pernah, kalau saya kemarin sholat, saya di pojok sengaja. Ada orang jagain mihrab. Terus mau ada yang jadi imam, bilang jangan. Ada dia biar. Saya merasa nggak enak. Setiap ada saya orang mau jadi imam nggak lucu. Kesannya saya datang mau jadi. Nah, ada orang yang jangan. Sholat gue masuk mungkin atau udah selesai baru kita datang sholat. Nah, seringkali orang yang di masjid itu nggak jaga perasaan jamaah yang lain. Masalahnya ribut, masalah asli, masalah yang kenapa? Belum bisa jaga ginian, nggak bisa. Gimana sih? Saya suka lucu. Udah begitu ngapain sih ribut mulu? Kita tiap hari nih, bawa sujud, tapi nggak bisa melihat situasi di mana kita bertindak A, di mana kita bertindak B. Saya diangkat jadi pengurus ini, belum pernah saya nanya ini pengurus kerjanya apa? Nggak pernah saya nanya, karena bukan saya nanya. Tua ada yang nih bukan urusan saya nanya. Makanya kalau di pengurus lain masjid lain suka bilang, lakuin tugas di masjid sesuai dengan tugas masing-masing. Jangan pernah nanyain kerjaan orang. Jadi berapa? Jadi sering di masjid itu begitu. Sama aja. Kalau nggak ada pertanyaan, ibu saya tutup. Iya, apaan? Misalkan di masjid ada seorang laki-laki gitu, dia bagus bacaannya, baca sholat juga, bagus lah semuanya. Cuman dia kayaknya kadang-kadang tuh pikiran terganggu. Nggak boleh jadi imam. Kebetulan dia jadi imam tuh. Ada yang ikut, tapi semua bacaannya benar waktu sholat gitu, Ustaz. Iya sah. Secara fikih sah. Kita ngikut sama dia kan. Iya. Akhirnya yang nggak paham bikin lagi barisan baru. Nggak boleh. Jadi kalau di imam sholat, dia nggak boleh bikin imam baru sampai dia selesai. Sampai selesai baru bikin baru. Oh boleh nggak apa-apa. Boleh. Ya nggak boleh dibarengin. Nah jadi imam kita ngasar bikin lagi nggak boleh, tunggu selesai baru bikin lagi. Tapi sebenarnya dia tuh udah sah bacaannya. Sah bacaannya. Sah. Ya cuman jangan masa iya orang bilang jadi imam sih. Contohnya yang biasa pilot pasti ente tahu. Oh iya. Tapi bikin Makanya lagi. itu orang di belakang kadang ada yang mau ngikut, ada yang nggak mau ngikut. Nah, selama dia pada saat mengerjakan sholat tidak terganggu, sholatnya sah, kerjanya sah. Iya, kayak gitu kan. Orang datang ke masjid sholat. Lihat dia yang nggak mau. Iya. Jadi kita sebenarnya yang datang ke masjid juga sebenarnya harus maklum dengan keadaan gitu. Contoh gini, kalau ada di satu masjid orang bacaan Quran yang paling bagus, kasih dia. Jangan masjid dia maju. Kecuali dalam sekolah pendidikan ya, atau masjid itu dijadwalin. Nah, kadang-kadang saya suka lihat gini, ketidaksopanan anak muda adalah pada saat ada orang tua umurnya di 50 lebih, secara kemampuan sama yang muda sama yang tua, maka dahulukan dulu yang tua jadi imam, yang muda di belakang, yang tua di depan sini. Dari belakang dia nyelonong ke depan. Kalau saya meskipun jadwalnya saya nggak mau, lo di depan, dia yang di tengah, itu di belakang. Secara adab jelek kan? Jelek bu. Lo di belakang, gila jadi imam maju paling dulu. Kan ada yang di depan, kasih aja meskipun jadwal gede. Lo ngalah, pakai sopan santun yang begitu maksud saya, jangan gue nih. Dia harus bacaannya bagus. Iya udah usah kasih aja yang lain. Di sini kan enak. Setiap waktu kita bisa latihan, mau bapak-bapak yang muda mau jadi imam boleh. Mumpung masih latihan, bebas-bebas aja. Tapi pada saat porsinya mudah-mudahan bisa mau jumatan, mau subuh terutama. Nah, pakai adab yang baik. Kayak gini deh, kita lo di depan orang yang tua-tua, jalan lewat, permisi. Nah, jangan begitu maksudnya. Udah nggak ada lagi? Ngaji kelamaan puyeng bu. Tutup aja, semoga manfaat. Hadanallahu wa majma'in. Bila itu tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ustadz Rian, semoga banyak manfaatnya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang udah hadir semuanya. Untuk Rabu keempat kita kembali dengan Ustadz Fadlan ya, dan buku materi yang udah dibagikan mohon dibawa ya. Nah gitu aja ibu-ibu untuk pengumumannya. Terima kasih kehadiran semua. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.